Di Mei tepatnya itu IHSG mengalami koreksi yang cukup signifikan. Memang kalau melihat dari beberapa sentimen-sentimen yang saya baca ini Mas Riki ya di masa libur kemarin, memang tidak terlepas dari sentimen yang cukup kuat nih Mas Riki terkait kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed sebesar 50 langsung nih 50 basis poin sehingga membuat IHSG khususnya pasar global ini mengalami koreksi yang cukup signifikan dan berimbas pada penurunan IHSG pada hari ini. Memang kalau kita secara teori melihat ketika suatu suku bunga naik, apalagi ini kita lihatlah The Fed salah satu bank sentral global yang memang cukup mempengaruhi pasar modal seluruh dunia sehingga itu memberikan satu sentimen yang cukup negatif ke pasar modal kita juga. Tidak terlepas juga nih Mas Riki dari sisi informasi di GDP kita itu di kuartal 1 ini mengalami penurunan ya minus 0,96% ya yang sebelumnya 5,2 sekarang jadi 5,1 itu juga menjadi salah satu sentimen yang cukup negatif buat IHSG kita. Kurang lebih seperti itu Mas Riki ya untuk melihat sentimen-sentimen pergerakan pasar modal kita khususnya apalagi kalau kita lihat dengan penurunan yang cukup signifikan kemarin ini itu juga diikuti dengan aksi jual asing yang cukup signifikan juga. Di hari kemarin itu mencapai 2,6 kurang lebih ya 2,6 triliun rupiah asing melakukan net sell dan ini cukup wajar juga karena melihat asing sudah melakukan aksi beli yang cukup panjang sejak 3 bulan terakhir sebelumnya mengakumulasi saham-saham di pasar modal dan mungkin memang waktunya mereka untuk taking profit di bulan Mei ini apalagi kalau kita lihat secara histori ada istilah namanya sell on May ya ini mungkin memang momentumnya mereka untuk taking profit sehingga memang untuk para investor ataupun khususnya para trader ini khususnya para trader perlu mencermati kembali saham-saham yang akan dilirik untuk dilakukan trading untuk beberapa minggu ke depan seperti itu. Oke, baik, menarik sekali. Kalau saya lihat memang ada beberapa poin-poin penting dari mungkin hal-hal yang Mas Nyoman sebutkan. Yang pertama tadi terkait dengan kenaikan suku bunga ya dari The Fed yang memang sudah sebelumnya kita sudah pernah dengar bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga, bahkan masih ada beberapa tahap ya. Jadi ini baru tahap pertama naik langsung 0,5%. Dan kita lihat ke depannya akan seperti apa lagi ini. Lalu yang kedua tadi Mas Nyoman dari dalam negeri ada lagi terkait dengan ini ya GDP kita yang tadi menurun secara kuartal jadi berdampak juga. Lalu yang terakhir tidak bisa dipungkiri juga net sell asing ya net sell asing karena mungkin semoga cuma taking profit wajar, jadi selama memang masih dilihat Indonesia menarik ya tentu nanti net sell maupun net buy bisa juga terjadi kembali. Oke, lalu Mas Nyoman dari berbagai macam sentimen yang tadi Mas Nyoman sebutkan, kira-kira range pergerakan IHSG, kalau kita lihat sekarang sudah di bawah 7.000 juga ya, sudah 6909, kira-kira di pekan-pekan ini IHSG akan bergerak di kisaran berapa nih Mas Nyoman? Baik, kalau untuk melihat pergerakan range IHSG ya, karena saya lihat juga kemarin dari indikator aksi big player, IHSG ini cenderung seluruh big player ya dari indikator ini melakukan aksi net sell semuanya. Jadi kompak big playernya melakukan net sell dan memang kecenderungannya untuk hari ini IHSG akan cenderung kembali koreksi ya melihat bursa global yang masih cenderung koreksi dan diikuti masih akan adanya net sell asing per hari ini, saya mengekspektasikan untuk range pergerakan IHSG ini berada di level 6.824 sampai di level 6.880-an untuk pergerakan IHSG. Nah, tapi cenderungnya memang untuk hari ini masih akan cenderung koreksi melihat net buy asing sejak Februari kemarin itu masih cukup kuat, cukup besar juga dan akan tetap ada aksi profit taking per hari ini melihat rata-rata yang melakukan top loser pada perdagangan kemarin rata-rata saham-saham big cap semuanya dan ini memang saham-saham yang diakumulasi sebelumnya oleh investor asing khususnya sehingga memang akan memberikan beban yang cukup berat untuk pergerakan IHSG pada hari ini mengingat asing memang mengkoleksi saham-saham big cap seperti itu Mas Riki.
Oke, baik. Di tengah tadi tekanan jual mungkin yang cukup besar dari asing, kira-kira akan tertekan lagi IHSG di hari ini. Apakah ada tidak kira-kira peluang-peluang atau ada saham-saham yang mungkin bisa kita lirik nih, Mas Nyoman? Oke, untuk saham itu sendiri memang saya lagi melihat satu sentimen ya, sentimen yang cukup bisa terkonfirmasi mengingat apa namanya presiden kita ya akan mengadakan pertemuan dengan salah satu orang terkaya di dunia yaitu Elon Musk untuk membicarakan pabrik baterai di Indonesia untuk melanjutkan kerjasama yang sebelumnya itu tertunda, Mas Riki. Ya, sekarang kembali lagi apa namanya dipertemukan kembali antara presiden kita dengan Elon Musk untuk membicarakan kembali kerjasama tersebut. Nah, untuk itu memang sentimen terkait itu memang dampaknya kepada emiten-emiten khususnya nikel nih Mas Riki seperti Inco ataupun Antam sebagai bentuk sentimen yang cukup kuat untuk dijadikan watchlist buat para investor untuk seminggu ke depan ya karena melihat juga saya lihat juga dari sisi netbuy asingnya memang emiten ini cukup diakumulasi oleh asing sehingga cukup ditunggu juga pergerakan atraktifnya ketika nanti presiden kita sudah melakukan pertemuan dengan Mas sehingga membentuk satu kerjasama atau kesepakatan yang positif khususnya buat Indonesia sehingga berdampak bagi emiten-emiten tersebut seperti itu. Oke, baik. Silakan ya teman-teman Sobat IDX Ultra sekalian maupun MNCS Kendari yang punya pertanyaan boleh masukkan pertanyaannya di kolom komentar maupun question box di kanan bawah. Kita punya waktu kurang lebih masih 15 menit ya untuk berdiskusi terkait dengan perkembangan pasar modal kita. Nah, Mas Nyoman, mungkin kita mau bahas dulu sedikit sambil menunggu pertanyaan dari Sobat IDX. Tadi dua rekomendasi dari Mas Nyoman yang cukup menarik ada di sektor nikel, terutama untuk Inco dan Antam. Kira-kira kalau kita mau lirik Inco dan Antam, bisa kita mulai masuk di level berapa dan mungkin targetnya akan seperti apa? Gimana nih Mas Nyoman? Nah, untuk Antam, kita mulai dari Antam ya. Untuk Antam sendiri perlu dicermati resisten ya sebelum untuk konfirmasi beli. Ya, itu menunggu dulu untuk breakout dulu. Itu di level 2640-an. Itu sudah bisa coba dicicil dulu ya dengan targetnya ketika nanti jangka pendeknya itu di resisten MA20-nya itu di level 2000 sekitar 2700-an untuk sorry untuk Antam ini konfirmasinya dulu tadi di level 2700-an. Kalau dia mampu nanti dia breakout di atas itu, maka akan terkonfirmasi ada aksi big player, aksi beli sehingga target selanjutnya jika memang nanti sudah breakout terkonfirmasi breakout di atas 2700-an itu targetnya di 2820 sampai ke level 2900-an untuk Antam. Oke, baik. Kemudian untuk Inco sendiri ini masih terbentur dengan resistennya. Ini sama juga kita menunggu dulu dia mampu breakout di level 7400-an ya. Kalau nanti dia mampu breakout di atas level itu berpeluang nanti untuk Inco kembali menuju resistennya di level 7900-an sampai 8000 untuk Inco untuk jangka pendeknya. Seperti itu. Baik. Oke, berarti itu tadi kita sudah dengar terkait dengan analisa Antam dan Inco yang cukup menarik. Mungkin sektor nikel kalau kita lihat juga tadi yang Mas Nyoman bilang ada sentimen terkait dengan mobil listrik ya, nanti baterai yang akan digunakan gitu ya. Selanjutnya silakan kita lihat teman-teman yang punya pertanyaan boleh masukkan pertanyaannya di kolom komentar maupun question box di kanan bawah. Sudah ada beberapa pertanyaan, saya lihat dulu nih. Nah ini dari toko sepeda Kendari terkait dengan Unilever nih Mas Nyoman. Kalau kita lihat kemarin Unilever tampil beda ya, dimana yang benar. merah dia hijau. Nah kalau Unilever seperti apa nih Mas Nyoman kira-kira? Untuk Unilever, nah memang kenaikan kemarin dia kalau kita lihat ya Mas Riki ya ini memang membentuk
candlestick doji ya, dan ini memang diikuti dengan volume yang cukup besar, namun tidak diikuti dengan aksi beli big player, sehingga ini memang memberikan satu indikasi kenaikannya ini sifatnya hanya sesaat saja ya, sifatnya hanya sesaat saja, dan mungkin hari ini akan ada koreksi juga mengingat volume yang cukup besar, namun cenderung tidak ada aksi big player, sehingga perlu diwaspadai lah, perlu diwaspadai untuk misalnya ingin kembali mengkoleksi, tunggu dia koreksi atau menguji supportnya di level 3.930-an. Kalau nanti seandainya ada koreksi dan mampu tetap bertahan di area level itu berpulang kembali akan menguat, meskipun kalau secara tren ya ini membentuk double bottom yang memang menjadi salah satu konfirmasi para investor akan mengalami awal uptrend. Namun saya melihat dari sisi aksi big player-nya belum ada aksi beli dari big player, sehingga memang perlu konfirmasi dulu untuk menguji level support dan mampu breakout di level high yang kemarin itu di level 4.140, itu mungkin bisa dilakukan aksi beli untuk Unilever dengan target terdekat ini di level 4.340 sampai ke level 4.500-an untuk Unilever, seperti itu. Oke, baik. Demikian ya untuk pertanyaan terkait dengan saham Unilever. Lalu kita lihat nih, nah ada lagi pertanyaan, ada dua, sama-sama bertanya terkait dengan BRI. Kemarin BBRI dan BCA juga ya, dua big cap perbankan yang terkoreksi. Gimana kira-kira untuk BBCA dan BBRI ini nih, Mas Nyoman? Oke, saya lihat dulu. Nah, untuk kasus BBRI memang cukup menarik ya, Mas Riki ya. Kenapa menarik? Satu, memang BBRI ini salah satu saham favorit asing. Secara indikator big player juga, big playernya belum ada jualan. Nah, ini menariknya nih, big playernya belum ada jualan, ya. Tapi koreksi kemarin itu diikuti dengan volume spek yang cukup signifikan naik, sehingga saya melihat BBRI meskipun hari ini akan ada koreksi, namun koreksinya cenderung koreksi bisa dilakukan aksi beli ketika nanti mendekati ARB, ya. Ketika nanti mendekati ARB bisa dilakukan aksi beli untuk BBRI dengan memperhatikan level supportnya itu nanti di level 4.370-an. Jadi perlu diperhatikan juga, kalau udah di bawah itu ya mendingan jangan dulu. Tapi kalau dia masih berada di atas level support 4.370-an, ini menarik sekali karena koreksi kemarin diikuti dengan volume spek yang cukup signifikan naik, namun tidak ada aksi jual dari indikator big player-nya. Seperti itu. Oke, baik. Kalau untuk BBCA seperti apa, Mas Nyoman? BBCA, untuk BBCA juga kasusnya sama ya, seperti BBRI, ini belum ada aksi jual big player, namun diikuti dengan koreksi yang cukup signifikan, diikuti dengan volume spike, namun tidak ada aksi jual big player, sehingga perlu diperhatikan area supportnya nanti di level 7.500-an. Kalau nanti misalnya dia mantul di area 7.500-an, itu bisa lakukan aksi beli untuk BBCA, karena untuk secara teknikalnya untuk indikator big player-nya cukup menarik sih ini untuk BBCA, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat, wah ini pertanyaan dari Sobat IDX yang rutin nih, Mas Gunawan Limoa nih. Ada PTBA dan INTP dulu nih, gimana nih PTBA dan INTP? Oke, untuk PTBA masih cenderung big player kasih murah, belum ada aksi jual sama sekali dari big player. Saran saya masih bisa lakukan akumulasi dengan memperhatikan level support big player-nya itu di level 3.540-an. Itu sebagai level support, jika ditembus akan terkonfirmasi ada aksi jual big player. Namun secara tren masih oke. Kemarin juga koreksi, cenderung koreksi big player kasih murah ya, dan belum ada aksi jual sama sekali. Jadi saran saya masih bisa diakumulasi untuk PTBA. Oke, baik. Untuk INTP seperti apa?
Oke, untuk INTP sendiri kasusnya sama ya, kayak BBRI tadi, volumenya ada volume spike, diikuti dengan koreksi yang cukup, penurunan yang cukup dalam, diikuti dengan volume spike, namun ada dua big player yang masih konsisten beli terus, sehingga potensi akan ada, saya ini akan ada teknikal rebound ya, potensi untuk INTP ini akan ada teknikal rebound, karena kemarin udah sempat menguji support, ya, menguji support di level 9.975, tapi mampu tutup di atas itu, sehingga peluang akan ada technical rebound untuk INTP, meskipun tetap kembali memperhatikan level supportnya di level 9.975 untuk INTP, seperti itu. Oke, baik. Demikian ya untuk Mas Gunawan Limawa terkait dengan saham PTBA dan INTP, sepertinya masih menarik untuk kita hold ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, saham TOWR, gimana nih saham TOWR Mas Nyoman? TOWR, tunggu. Oke, untuk TOWR, ini juga sama ya, kasusnya TOWR ini case-nya kayak INTP tadi, belum ada aksi jual big player, diikuti dengan hari ini volume spike yang cukup signifikan, namun koreksi. Nah, secara indikator teknikal memang ketika mengalami koreksi yang dalam, ya, jadi dia belum sempat naik tinggi, dia langsung koreksi dalam, diikuti dengan volume spike yang besar dibandingkan hari sebelumnya, itu terkonfirmasi akan ada bullish trend dalam jangka pendeknya. Melihat indikator big player masih ada aksi beli, kemungkinan sangat besar ya, bukan kemungkinan, potensinya sangat besar ini akan ada technical rebound sih. Jadi saran saya buat yang punya TOR bisa akumulasi aja sih, ya, bisa akumulasi aja untuk TOR, karena melihat volume spike yang cukup besar per hari ini. Jadi masih cukup menarik untuk TOR. Oke, baik, masih cukup menarik ya. Lalu selanjutnya, nah ini dari Gunawan Limawa kembali nih. Bagaimana untuk sektor retail nih view-nya, khususnya emiten RALS? Setelah Idul Fitri ini biasanya terjadi lonjakan ya kalau rilis laporan keuangannya, tapi akan seperti apa kira-kira? Terutama RALS Nah, ini yang cukup. ditanyakan. Oke, untuk emiten retail memang kembali lagi sih ya, semua itu tergantung pergerakan big player gitu ya. Meskipun kalau kita lihat saham-saham retail ini cenderungnya kan biasanya akan digoreng ketika masuk di musim-musim Idul Fitri seperti ini. Namun secara tren malah kebalikannya ini ya, Mas Riki, saya lihat ya. Malah untuk kasus RAL ini kemarin secara bersamaan big player ini melakukan aksi jual serentak. Jadi indikator big player mengkonfirmasi melakukan aksi jual, dan ini akan berpotensi untuk kembali mengalami downtrend ya, karena melihat secara trennya malah di musim lebaran ini dia downtrend, tapi musim sebelum baru memasuki musim lebaran atau Idul Fitri atau puasa itu dia mulai uptrend, tapi pas masuk musim lebarannya itu malah kembali downtrend, dan ini memang cukup dramatisir lah. Kenapa? Karena biasanya emiten retail itu ketika masuk musim puasa ataupun Idul Fitri seperti ini trennya malah naik, tapi ini kebalikannya.